Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video dan menjelaskan praktik yang berjudul materi makhluk hidup dengan praktikum respirasi pada makhluk hidup. We are 14. Kami adalah kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Dermawi, Riana, Vicky, Heldita, dan Milka. Pada kesempatan yang pertama, kita akan melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu respirasi memerlukan udara atau oksigen. Tujuan dilaksanakan praktikum pada kesempatan yang pertama kali ini yaitu untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Untuk melakukan praktikum pada kesempatan kali ini, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama ada botol kaca, yang kedua ada kapur sirih, yang ketiga ada plastisin, yang keempat ada kapas, yang kelima ada kecambah, yang kelima ada vaselin. Untuk mengetahui hasil akhir, mari kita mulai percobaan pada praktikum kali ini. Kapur sirih kepada semua botol dengan label A, B, dan C. Kemudian setelah diberi kapur sirih, beri kapas pada bagian atas secara merata. Botol A dimasukkan ke cambah, botol B dibiarkan kosong, dan botol C dimasukkan ke coa. Beri vaselin pada bagian atas plastisin untuk menutup lubang yang masih terbuka pada dekat pipet atau sedotan. Hal ini kita lakukan pada botol dengan label A, botol dengan label B, dan botol dengan label C. Pastikan vaselin merata hingga bagian atas lubang tertutup. Selanjutnya, tetesi ujung atas pipet dengan menggunakan air pewarna merah. Oke dah, garingkan langsung. Tapi combanya putih ya. Nah, baringkan lagi. Lagi tambah. Setelah kita memberi pewarna merah dan diletakkan pada ujung atas pada level A, B, dan C, lakukan pengamatan selama 5 menit. Gunakan stopwatch untuk mengukur jarak antar tetesan dan amati perubahan yang terjadi. Setelah 5 menit, lakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris sentimeter. Pada kesempatan berikutnya, nyalakan stopwatch kembali dan ukur hingga 5 menit ke depan apa yang terjadi pada botol A, B, dan C. Pada menit berikutnya atau 5 menit yang kedua, kita lakukan pengukuran. Pada tabel A, kecambah, ukurannya sudah bertambah dan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Pada B tetap sama pada kondisi awal, dan C yang berasal dari coa bertambah dan melakukan perubahan. Setelah 5 menit, lakukan pengukuran kembali pada botol berlabel A, B, dan C. Yang kecambah sudah memiliki perubahan yang signifikan dan bahkan sudah menetes pada bagian dalam. B tetap pada kondisi awal, dan bagian C sudah melakukan perubahan yaitu 4,5. Baiklah, kita menghitung pada menit kelima, pada waktu kelima. Tabel berlabel A, B, dan C sudah mengalami perubahan yang signifikan. Label A sudah mengalami pergerakan sebanyak 12,5. Kemudian tabel B tetap stuck pada 1 cm dan yang C sudah bergerak pada 5,5. Di mana waktu ini sudah berakhir, yaitu totalnya 25 menit. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan praktikum pada kesempatan yang pertama, mari kita mencoba untuk melakukan praktikum yang kedua, yaitu dengan respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Tujuan dilaksanakan praktikum yang kedua kali ini yaitu untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Untuk melakukan praktikum pada kesempatan yang kedua, kali ini kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada air suling, gelas, kapur tohor, sedotan limun, spidol, selang plastik, dan corong plastik. Untuk mengetahui hasil akhir pada praktikum yang kedua, mari kita mulai percobaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tuangkan air sirih sebanyak 50 ml pada label A, label B, dan juga label C.
Langkah berikutnya pada gelas berlabel A, B, dan C, letakkan pastisnya di atasnya untuk menutup bagian atas. Lakukan pengukuran pipet untuk melakukan percobaan. Dengan pastisin, masukkan pipet 1 pada bagian A dengan menyentuh bagian air. Berikutnya pipet 2 di bagian atas dan tidak menyentuh air. Pipet 1 posisinya lebih pendek daripada pipet 2. Berikutnya pada label B, masukkan pipet 1 di atas permukaan air, di mana pipet 1 pendek dan pipet 2 panjang, masukkan hingga menyentuh bagian dalam air. Berikutnya pada label C, masukkan pipet 1 di bagian atas air dan pipet 2 tidak menyentuh. Udara dari botol A melalui sedotan limun, gunakan untuk bernapas. Selanjutnya hembuskan napas Anda pada botol B melalui sedotan limun. Lakukan langkah berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. Amati kedudukan air berwarna dan pipa dari sedotan kapur gelas pada setiap respirometer. Setelah melakukan percobaan hisap pada label A dan tiup pada label B, terdapat hasil yang berbeda, di mana pada label A air berubah menjadi jernih dan pada label B warnanya keruh dan konsol atau label C tetap sama, yaitu putih atau bersih. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada kedua praktikum pada kesempatan kali ini yaitu, jadi menurut percobaan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan respirasi atau pernapasan. Pada saat respirasi oksigen dibutuhkan untuk menguraikan senyawa-senyawa pada setiap makhluk hidup. Ketika respirasi makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kegiatan tersebut dapat terlihat pada air kapur yang awalnya jernih menjadi karbon dioksida. Warna kapur yang keruh menjadi bukti hasil nyata dari karbon dioksida. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.